Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulaihah dengan NIM 14013409. Kali ini memiliki kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi tentang Linux. What is Linux? Linux adalah sebuah sistem operasi atau operating system yang bersifat open source yang merupakan turunan dari Unix. Linux disebarluaskan dengan bebas di bawah lisensi GNU, General Public License, yang bersifat free software. Linux adalah SO yang akan terus berkembang dengan bebas. What is free? Free tidak sama dengan gratis, because Linux is free software. Maksudnya, bebas diduplikasi atau dicopy, bebas diubah atau dimodifikasi, bebas didistribusi, dijual ataupun disewa. Mengenai sejarah tentang Linux, Linus Torvalds adalah seseorang yang mengembangkan Linux. Pertama kali, Linux atau Linux Unix merupakan sebuah sistem operasi yang dibuat oleh Linus Torvalds yang terinspirasi oleh Minix atau Mini Unix. Minix merupakan sebuah sistem operasi kecil yang dikembangkan oleh Andrew S. Tannenbaum. Pada awalnya, Linux merupakan sebuah proyek hobi yang dikerjakan oleh mahasiswa dari Universitas Helsinki, Finlandia, yang saat itu Linus Torvalds masih berusia 21 tahun. Do you know Linux is the best OS? Mengapa dikatakan demikian? Inilah 10 alasan kenapa Linux dikatakan sebagai sistem operasi terbaik. Yang pertama, di dalam distribusi Linux terdapat banyak software yang berharga jutaan rupiah yang kita dapatkan secara cuma-cuma dan gratis. Yang kedua, sistem operasi yang lengkap. 1. Stabil, maksudnya adalah aplikasi yang crash tidak menyebabkan sistem operasi down. Dan ini kita rasakan seringkali di sistem operasi yang lain seperti Windows ataupun lain sebagainya. Yang kedua, reliable, yaitu server Linux sudah biasa hidup dalam jangka waktu ratusan hari dibandingkan dengan sistem operasi lain seperti Windows yang perlu kita reboot secara berkala. Kemudian yang ketiga, dilengkapi dengan puluhan lingkungan pengembangan aplikasi termasuk C, C++, Fortran, ADA, Toolkit seperti KT, dan beberapa bahasa script semacam Perl, Python, AWK, dan SAD. Perlu kita ketahui, compiler C yang ada pada Windows itu harganya bisa mencapai lebih dari $1.000 Amerika. Dan ini berbeda di Linux karena Linux merupakan software yang open source yang kita dapat unduh secara gratis. Yang keempat, fasilitas jaringan yang istimewa memungkinkan untuk berbagi CPU. Yang kelima, lingkungan yang ideal untuk menjalankan server seperti web server, FTP server, authentication server, dan lain sebagainya. Untuk yang keenam, tersedia pula software komersial jika kebutuhan tidak terpenuhi dengan software yang gratis. Yang ketujuh, sistem operasi yang mudah untuk di-upgrade. Yang kedelapan, mendukung banyak prosesor sebagai standar. Yang kesembilan, multitasking yang nyata memungkinkan untuk menjalankan lebih dari satu program pada waktu yang sama. Ini juga terjadi pada Windows, kita dapat menjalankan lebih dari satu program pada waktu yang bersamaan. Namun, bedanya antara Windows dengan Linux, jika kita menjalankan program bersamaan di dalam sistem operasi Windows, maka kemungkinan besar akan terjadi loading. Tapi, jika kita menjalankan semua program, lebih dari satu program, pada Linux, kemungkinan loading akan lebih kecil. Yang ke-10, virus tidak akan jalan di sistem Linux. Mengapa demikian? Karena Linux dinyatakan aman tanpa kita memasang antivirus. Sedangkan untuk di Windows, perlu kita memasang antivirus agar sistem operasi kita terbebas dari yang namanya virus. Kemudian, ini adalah tabel perbedaan aplikasi yang ada pada Windows dan Linux. Untuk aplikasi Office Suite, di Windows kita menggunakan Microsoft Office, sedangkan di Linux kita bisa menggunakan Star Office dan lain sebagainya. Dan kita dapat lihat pada tabel ini untuk aplikasi email, internet browser, VTP, internet relay chat, antivirus, dan web server. Dan perlu saya tekankan, untuk antivirus di Windows kita menggunakan seperti Smadev, Norton Antivirus, dan lain sebagainya, sedangkan di Linux tidak perlu karena Linux aman dari virus. Kemudian tabel berikutnya ada File Manager, PDF Image Editor, Burn CD Program, MP3 Player, VCD Player, HTML Writer, Archive, Image Viewer.
Kemudian, layaknya sistem operasi pada umumnya, seperti Windows, kita mengenal beberapa versi sistem operasi seperti Windows 7, Windows 8, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk di Linux, kita lebih mengenal yang namanya Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu, Edubuntu, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh tampilan Linux Ubuntu. Ada menu application, ada places, dan juga ada sistem application di sini layaknya menu start yang ada pada Windows. Dan di sini sudah ada games, grafik, internet, office, dan lain sebagainya. Baiklah, contoh tampilan ini merupakan akhir dari perjumpaan kita pada materi kali ini. Akhir kata dari saya, apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kekeliruan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan dalam referensi yang saya miliki di sini, saya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.